Marlia Hardi adalah seorang aktris Indonesia yang melekat dengan peran-peran yang seringkali menggambarkan kehidupan ibu-ibu dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Dalam banyak film, Marlia Hardi memerankan karakter ibu yang berjuang menghadapi masalah ekonomi, masalah keluarga, dan berbagai rintangan lainnya. Sekarang lebih baik kau pikirkan, bagaimana caranya menghijaukan ladang. Sebagai seorang aktris senior, Marlia Hardi memiliki kemampuan untuk menampilkan emosi yang mendalam, menjadikan karakternya sangat hidup dan menyentuh hati penonton. Perannya sebagai ibu yang mengalami kesulitan seringkali memberikan pelajaran moral dan menggambarkan keteguhan hati serta kasih sayang seorang ibu dalam menghadapi berbagai cobaan. Salah satu contoh dari peran seperti ini, mungkin termasuk cerita di mana dia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, menghadapi penyakit, atau berurusan dengan konflik antar anggota keluarga. Melalui penampilannya, Marlia Hardi berhasil membawa realitas kehidupan ibu-ibu yang penuh perjuangan ke dalam film-filmnya. Penampilannya mampu menggugah perasaan dan empati penonton terhadap situasi yang dihadapi banyak ibu dalam kehidupan nyata. Dalam peran-peran tersebut, Marlia Hardi tidak hanya menampilkan kesedihan dan penderitaan, tetapi juga kekuatan, cinta, dan pengorbanan seorang ibu. Narasi seperti ini seringkali menggambarkan perjuangan dan keteguhan hati yang menginspirasi dan memberikan harapan kepada banyak orang yang mungkin mengalami situasi serupa. Menilik dari perjalanan karirnya, Marlia Hardi mulai terjun ke industri hiburan sejak era tahun 50-an. Di awal era itu, dia langsung masuk ke industri perfilman tanah air dan bermain di film untuk Sang Merah Putih di tahun 1950. Setelahnya, aktris kelahiran Magelang, pada tanggal 10 Maret 1927 ini, mulai membintangi film-film drama. Di antaranya, Selamat Berjuang, Masku, 1950, Di Tepi Bengawan Solo, 1951, Tenang Menanti, 1952, Cambuk Api, 1958, Anak-anak Revolusi, 1964, dan masih banyak lagi judul film drama yang ia perankan. Ibu akan menyusul belakangan nanti. Pergilah. Karirnya sebagai aktris cukup bersinar. Sejak awal meniti karir hingga tahun 1978, Marlia Hardi tercatat telah membintangi sekitar 50 film. Dia bahkan sempat meraih penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di Festival Film Indonesia tahun 1967, dalam film Petir Sepanjang Malam. Nama Marlia Hardi juga dikenal dalam panggung sandiwara televisi pada era 1970-an. Perannya yang paling ikonik adalah Bumar dalam sandiwara televisi keluarga Marlia Hardi yang tayang sejak 1973 sampai 1984 di TVRI, satu-satunya siaran televisi di Indonesia saat itu. Sandiwara televisi ini tayang dengan durasi sekitar 30 menit seminggu sekali. Pada zamannya, serial ini populer di tengah masyarakat Indonesia. Sebagaimana judulnya, keluarga Marlia Hardi menceritakan tentang kehidupan sehari-hari sebuah keluarga. Tokoh utama adalah Marlia Hardi, sebagai Bumar, seorang ibu rumah tangga yang bijak. Dia didampingi suaminya, Pak Awal, dan 3 anaknya, Didu, Kiki, dan Ruri, serta seorang pembantu rumah tangga, Bik Supi. Marlia Hardi mengukir sejarah sebagai Bumar dalam sandiwara TVRI yang menjadi ikon bagi banyak penonton pada masanya. Penampilannya yang memikat dan penghayatan karakter yang mendalam membawa kehidupan pada sosok Bumar, membuatnya menjadi favorit di layar televisi. Melalui sandiwara TVRI, Marlia Hardi tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral dan kearifan yang berharga kepada penonton. Peran Bumar tidak hanya menjadi sebuah karakter dalam cerita, tetapi juga menjadi simbol kebijaksanaan dan kehangatan dalam rumah tangga.
Dedikasi Marlia Hardi dalam memerankan peran ini tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah televisi Indonesia, tetapi juga merangkul hati para penonton dengan kebaikan dan kelembutan yang ia pancarkan. Pada era 1980-an, Marlia Hardi masih aktif di dunia film hingga 1 tahun sebelum kepergiannya untuk selama-lamanya. 1 tahun setelahnya, tepatnya pada bulan Juni 1984, Marlia Hardi dikabarkan meninggal dunia di usia 57 tahun. Hal yang membuat heboh, sang aktris terkenal itu ditemukan bunuh diri dengan menggantung diri di kusen pintu. Kabar kematian yang mendadak dan tidak wajar tersebut tentu mengagetkan publik saat itu. Sebab, semasa hidupnya, Marlia Hardi dikenal selalu memerankan tokoh ibu yang bijaksana. Rupanya, diketahui dari pihak yang berwenang, Marlia memutuskan bunuh diri lantaran jeratan utang dalam kegiatan arisan. Lantas, mengapa Marlia Hardi nekat mengakhiri hidupnya sendiri tersebut? Dikutip Hops ID dari YouTube Mesin Waktu, berikut ulasan lengkapnya. Saat ditemukan tewas, Marlia Hardi meninggalkan 7 surat perpisahan kepada 7 orang temannya. Surat-surat tersebut menyimpan isyarat-isyarat mengapa dia nekat bunuh diri. Bahkan, dalam suratnya kepada Persatuan Artis Film Indonesia, Parvi, Ratno Timur, Marlia menyebut jika bunuh diri adalah jalan terbaik. Selidik punya selidik, diketahui sebelum bunuh diri, Marlia mengaku diteror melalui surat-surat kaleng berisi ancaman untuk melaporkannya ke polisi. Hal itu disebabkan, karena Marlia memiliki utang piutang dari arisan kol yang terdiri dari 135 orang. Mulanya arisan itu berjalan lancar, namun lama-kelamaan banyak anggota menunggak setoran. Lantas, akhirnya Marlia Hardi harus menutupinya dengan mencari pinjaman utang. Marlia Hardi dalam arisan kol itu berperan sebagai bandar, yang bertanggung jawab mengumpulkan uang dan siap nombok bila ada anggota yang tak menyetor uang arisan. Namun, lantaran tak sanggup membalikan utang pinjaman tersebut, Marlia Hardi pun akhirnya nekat gantung diri, untuk mengakhiri hidupnya sekaligus meninggalkan semua masalah yang menderanya. Marlia Hardi mengukir sejarah sebagai Bumar dalam sandiwara TVRI yang menjadi ikon bagi banyak penonton pada masanya. Penampilannya yang memikat dan penghayatan karakter yang mendalam membawa kehidupan pada sosok Bumar, membuatnya menjadi favorit di layar televisi. Melalui sandiwara TVRI, Marlia Hardi tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral dan kearifan yang berharga kepada penonton. Peran Bumar tidak hanya menjadi sebuah karakter dalam cerita, tetapi juga menjadi simbol kebijaksanaan dan kehangatan dalam rumah tangga. Dedikasi Marlia Hardi dalam memerankan peran ini tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah televisi Indonesia, tetapi juga merangkul hati para penonton dengan kebaikan dan kelembutan yang ia pancarkan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu, mungkin akan lebih baik ke depannya. Semoga bermanfaat, nantikan video selanjutnya dan terima kasih.